Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa. Tutorial kali ini dimana manajemen user role dengan group. Kita akan membahas lebih lanjut. Nah, manajemen user role dengan grup seperti yang sudah kita praktek di pertemuan sebelumnya, kita sudah bikin grup di dalam Windows Server Active Directory. Yang namanya grup itu ada dua jenis. Pada sebenarnya ada grup bawaan Windows sendiri, grup bawaan Windows Server, dan ada yang grup yang bisa kita buat sendiri. Grup yang bisa kita buat sendiri contohnya ya kemarin kita bikin grup ekstrakurikuler, grup sepedaan atau grup apalah gitu. Adapun grup bawaan Active Directory, grup bawaan Windows contohnya di sini adalah domain user, ada domain admins dan ada administrators. Ini ada 3 contoh ya. Domain user adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain user. Itu udah pasti, berarti dia ada user untuk domain. Lalu ada domain admins. Domain admins itu mempunyai tugas, kita bisa lihat di Windows Server. Nah, ini kalau saya buka Active Directory user and komputer, oke, kita masuk ke built-in. Nah, oke, built-in adalah isinya grup. Ini semua grup semua ya, adalah grup bawaan dari Active Directory Windows. Contohnya grup domain admin ya. Domain admin itu grup apa sih? Kita coba cari di sini. Nah, di sini kayaknya. Nah, ini domain admins. Ini adalah grup bawaan yang built-in, juga bawaan di bagian user juga ada grup bawaan. Contohnya domain admins, tugasnya apa sih? Basic needed administrator after. Ini tuh orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator domain, bisa menambahkan user baru, grup baru, hapus user, dan sebagainya. Kemudian ada administrator, dimana di sini kita lihat tugasnya apa. Administrator adalah grup yang punya akses, punya komplit, ada sedikit akses ya, artinya dia punya akses penuh terhadap domain, terhadap komputer, atau terhadap domain yang terjadi. Seorang administrator ini sakti user bakti, sakti banget gitu. Kalau di ya, user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer, istilahnya itu grup sakti ya. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat siapa ya. Nah, ini si Bambang yang sebelumnya kita pernah buat, itu tipenya user. Kita klik member. Domainnya tuh pengguna biasa ya, yang nggak bisa administrasi sistem, nggak bisa memodifikasi fitur Windows, nggak bisa ganti komputer, dan nggak bisa join domain. Pokoknya dia nggak bisa mengubah settingan sistem Windows. Oke, kita coba ya. Di sini ada Windows 10. Kita login. Pernah dipakai dengan si Bambang login ya. Nah, si Bambang sudah login, dia bisa kerja seperti biasa, cuman dia nggak bisa mengubah sistem Windows. Contohnya kalau saya buka view
advanced system setting seperti ini. Nah, ini dia akan ditanya password adminnya apa. Password adminnya adalah password admin komputer, password lokal yakni user. Nah, kalau mau masuk user ya password user kita ketik, kalau mau akses user lokal ya setingkat admin kita ketik titik slash, lalu ada user lokal namanya user, ada passwordnya sendiri. Lupa. Bukan user tapi teks, maaf. Ada local test, ini akun waktu saya bikin yang pertama bikin menginstal Windows ini tes. Nah, begitu juga passwordnya baru bisa. Tapi kalau saya masuk ke advanced system setting lagi, saya masukkan login si Bambang. Dan passwordnya nggak bisa dari requested elevation. Kenapa? Karena si Bambang ini tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka computer management, nah di sini ada local assistant group. Untuk usernya kita klik di sini ada tes. Ini di user bawahan. Kita lihat member of-nya, dia member sebagai administrator lokal dari Windows 10 ini. Nah, dan di Windows client ada juga grup bawahan user. Untuk Eleven si Bambang ada dua cara. Yang pertama bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain dulu deh. Untuk mengelevasi Bambang supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10 ini, Windows lainnya yang dia pakai, kita lakukan lewat Active Directory. Si Bambang ini harus kita masukkan ke grup tertentu, di mana grup itu bisa mengubah administrasi sistem, memodifikasi sistem. Yang user yang punya tingkat seperti itu contohnya adalah administrator. Kita lihat administrator, kita lihat member of-nya. Kita perhatikan schematic admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masukkan ke grup yang sama isinya dengan grupnya si administrator ini. Kita kembali ke sini, ke sales. Kita lihat properti si Bambang, kita bandingkan. Ya, member of light dan si Bambang cuma domain user kita itu aja di sini. Misalnya administrators, kemudian kita cek name saja ada, kita masuk dia sebagai skema admin, kemudian sebagai enterprise admin kita ketik enter, cek name, kita oke. Administrator, skema admin, domain admin, oke, masukin domain juga deh. Terus group policy,
kita masukin, sama ya, kita klik OK. Sekarang kita kembali ke Windows 10, kita kembali, kita lihat, buka lagi view advanced system setting. Nah, ini tuh kembali ditanya ya, taking effect supaya event akunnya tuh seimbang. Ini harus di check out dulu, baru dia bisa. Nah, klik send out. Sudah send out, si Bambang suruh login lagi. Oke, sudah login. Nah, sekarang kita buka advanced system setting lagi. Oke, jadi ditanya, sekarang kita masukkan login si Bambang Irwan. Bisa, si Bambang sudah bisa mengakses sistem properties. Dia sudah bisa mengubah konfigurasi komputer ini, bisa ganti domain, ganti komputer name sebagai bahkan dia bisa, kalau kita masuk ke kontrol, dia bisa buka program antivirus kembali, bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows. Oke, nah dia bisa mengakses. Sebenarnya tadinya dia nggak bisa, kalau cuma domain user aja dia nggak bakal bisa, tapi karena akunnya sudah di elevate, dinaikkan tingkat, nah berarti dia sudah mengakses sistem, gitu caranya. Itu cara pertama kalau kita lewat domain. Ada cara kedua, kita lakukan lewat lokal komputer dia sendiri. Pertama, kita check out dulu si Bambang. Sekarang si Bambang Irwan ini aksesnya mau saya cabut, member of, ya saya buang. Administrator remove, yes. Kemudian domain admin remove group list, si remove skema juga, tinggal domain user. Kembali sebagai user biasa. Sekarang kita coba login lagi. Grup ini dia akan taking effects kalau dia check out dan check in sudah terhubung ke domain controller ya. Kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller, baru dia bisa taking effects. Coba kita view advanced system setting lagi. Masih bisa. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak taking effect. Jaringan tertentu yang mungkin jaringannya nggak, kurang bagus, memang kadang-kadang dia nggak taking effect. Supaya taking effect, kita masuk ke comprot, kita refresh policy, ada perintahnya namanya gb update spasi slash force. Dia akan memaksa grup policy untuk mengupdate. Enter. Kita tunggu. Policy sudah terupdate, sudah berhasil. Sekarang kita check out lagi. Ini jarang ya kasus begini ya. Oke, sekarang kita buka login view advanced system setting. Nah, dia ditanya lagi kalau kita masukin logonnya, dia nggak bakal bisa. Dia sudah kembali jadi user biasa. Sekarang gimana caranya meng-all lewat lokal tanpa domain? Ada caranya. Syaratnya kita harus tahu password administrator lokal si komputer client ini. Username-nya, test, passwordnya, ya ada passwordnya. Kita masuk caranya. Kini kita buka komputer manajemen, lalu run as administrator. Nah, sekarang masukkan password install lokalnya.
passwordnya rahasia. Sekarang masukkan ke bagian local user and group. Kita lihat ada user di sini, ada tes, ada grup. Nah, kita masuk ke grup. Grup si Bambang ini harus kita elevate ke administrator. Caranya ya, kita lihat di sini membernya siapa aja. Si administrator ini membernya siapa aja, ada tes, ada domain admin, ada administrator. Nah, ini kalau gini ya, lokal ini yang tingkatnya administrator. Kita add, kita tambahkan si Bambang. Gimana locationnya? Pilih domain sukasuka.com. Komputer akan bertanya usernya apa. Kita masukkan, terus passwordnya. Nah, lihat nih, ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik OK. Si Bambang Irwan ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking effect. Dia harus check out dulu, kemudian check in kembali, baru bisa taking effect. Kita tunggu. Sekarang kita masuk ke advanced system setting. Nah, dia tidak akan ditanya password administrator lagi karena akun si Bambang secara lokal sudah di-elevate ke tingkat administrator. Jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti komputer name, bahkan bisa mengedit registry juga bisa. Contohnya seperti ini. Kita bikin. Udah bisa. Kita masuk ke software ya, software klien. Contohnya ActiveSync. Di sini kita klik new, terus setting, flow, baru deh bisa tuh. Jadi bisa modify register. Karena si Bambang ini karena akunnya sudah ditingkatkan, dinaikkan ke tingkat administrator. Itulah tadi bagaimana cara kita memanage user row dengan grup, baik secara lokal maupun lewat domain. Oke, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.